Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini Ustazah akan membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin yang dinamakan yaitu idgham. Nah, idgham ini teman-teman menurut bahasa memiliki arti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sedangkan menurut istilah yaitu bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Nah, teman-teman, idgham ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Baiklah teman-teman, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu idgham bi gunnah. Yang mana idgham bi gunnah ini yaitu idgham yang dibaca dengan berdengung atau dengan dengung atau dengan gunnah, yang mana panjangnya yaitu 2 harokat atau 1 alif. Begitu ya teman-teman, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Nah, huruf dari idgham bi gunnah ini yaitu ada 4 teman-teman. Yang pertama yaitu ada ya, dan yang kedua ada nun, dan yang ketiga ada mim, dan yang keempat ada waw. Nah, Ustazah kasih contoh ya teman-teman. Yang pertama kita bahas huruf yang ya. Huruf ya atau nun sukun bertemu dengan ya. Kita lihat contoh pada Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Kita dengar dan kita simak bacaan berikut ya teman-teman. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahul azim. Nah, itu tadi contoh cara membaca salah satu huruf idgham bi gunnah. Yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ya, yang mana berdengung dan panjangnya 2 harokat. Begitu ya teman-teman. Nun sukun bertemu dengan ya itu hukumnya idgham bi gunnah dan berdengung bacanya. Nah, kita lanjut pada contoh yang kedua, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf nun, yang mana kita boleh lihat pada Quran surah Al-Lail ayat 19. Kita simak ya teman-teman bacaan berikut ini. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى. Sadaqallahul azim. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf nun itu juga bacanya berdengung ya teman-teman. Berdengung dan panjangnya cukup 2 harokat. Nah, kita lanjut pada huruf berikutnya, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf mim. Teman-teman boleh lihat pada Quran surah An-Nur ayat 33. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Ketentuannya masih sama ya teman-teman, masih sama seperti nun sukun bertemu dengan ya tadi, masih sama dengan nun sukun bertemu dengan nun. Nah, termasuk nun sukun bertemu dengan mim itu ketentuannya masih sama seperti tadi teman-teman, bahwa bacaannya berdengung dan panjangnya cukup 2 harokat. Kita lanjut teman-teman pada contoh huruf berikutnya, yaitu nun sukun bertemu dengan waw. Teman-teman boleh lihat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Nah, simak ya teman-teman bacaan berikut ini. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Sadaqallahul azim. Nah, masih sama ya teman-teman, cara bacanya masih sama, masih berdengung dan panjangnya masih 2 harokat atau 1 ayat. Kita masuk kepada idgham atau macam-macam idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini kebalikan dari idgham bi gunnah teman-teman. Kalau idgham bi gunnah tadi dibacanya dengan berdengung, kalau idgham bila gunnah ini dibaca tanpa berdengung. Nah, hurufnya yaitu ada 2 teman-teman. Yang pertama yaitu ada lam dan yang kedua yaitu ada ro. Nah, Ustazah kasih contoh sama seperti idgham bi gunnah tadi. Ustazah kasih contoh juga pada idgham bila gunnah, yaitu teman-teman boleh lihat pada Quran surah Al-Kahfi ayat 2. Nah, simak pada bacaan berikut ya teman-teman. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Shadaqallahul azim. Nah, di situ pada Quran surah Al-Kahfi ayat 2 ada huruf nun sukun bertemu dengan lam. Nah, itu hukumnya teman-teman, yaitu idgham bila gunnah yang dibaca tanpa berdengung. Nah, seperti itu teman-teman. Kita masuk kepada contoh huruf yang kedua, yaitu huruf ro. Nah, teman-teman boleh lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Disimak ya teman-teman. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman bisa lihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5 tadi, yaitu ada nun sukun bertemu dengan
huruf ro. Nah, itu hukumnya teman-teman, yaitu hukumnya termasuk pada idgham bila gunnah, yaitu yang dibaca tanpa berdengung. Itulah tadi materi tentang idgham, yaitu yang membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, Ustazah mau ingatkan sedikit nih teman-teman bahwa idgham itu terbagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah teman-teman hurufnya ada 4, yaitu ada huruf ya, ada huruf nun, ada huruf mim, dan ada huruf waw. Dan idgham bila gunnah hurufnya ada 2, yaitu ada huruf lam dan ada huruf ro. Nah, idgham bi gunnah teman-teman ingat bahwa bacaannya itu berdengung dan panjangnya 2 harokat, sedangkan idgham bila gunnah tidak berdengung. Oke, Ustazah harap teman-teman paham sama materi yang sudah Ustazah jelaskan dan bisa teman-teman terapkan pada bacaan Al-Quran teman-teman agar tidak salah dalam hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian dari Ustazah. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat. Oke, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.